Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai 2 Januari 2026 akan menjadikan pengunjuk rasa dipenuhi rasa was-was. Pasal 256 KUHP memuat norma baru yang mempidanakan orang karena melakukan penyampaian pendapat di muka umum tanpa pemberitahuan atau izin aparat. Bandingkan KUHP yang lama, di mana pasal 15 melindungi pengunjuk rasa dari gangguan orang. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI M. Isnur meyakini pemberlakuan KUHP yang baru akan menyeret publik pada situasi demokrasi yang rumit. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistiawati Irianto juga melontarkan kritik tajam. Ia tidak melihat pilar utama yang harus dipertahankan, yaitu menjaga demokrasi dan masyarakat dari potensi kesenang-wenangan pemerintah. Jika memang negara hukum, seharusnya pilar-pilarnya harus jelas. Pertama, adanya demokrasi, diikuti dengan hak asasi manusia dan independensi pengadilan. Kini, seluruh supremasi hukum berada di tangan negara. Nah, nampak bahwa hukum ini tidak seperti tujuan semula, tetapi tujuannya sekarang adalah untuk merepresi kelompok yang jumlahnya mayoritas, tetapi tidak punya power atau sedikit saja powernya. Untuk tujuan-tujuan maintain status quo, kekuasaan. Siapa? Kekuasaan siapa? Kelompok kecil saja, para elit, the ruling elite, yang kekuasaannya itu besar sekali, tanpa batas bahkan. Nah, apa bahayanya ini semua ya? Kita itu kan masih negara hukum atau tidak? Kalau kita negara hukum itu adalah suatu prinsip yang memang tujuannya adalah menjaga masyarakat dari potensi kesewenang-wenangan penyelenggara negara, ya. Dan kalau kita memang negara hukum, itu pilar-pilarnya jelas. Pertama adalah demokrasi, kedua hak asasi manusia, ketiga adalah independensi pengadilan, independensi hakim. Nah, demokrasi itu artinya apa? Jadi hukum itu isinya haruslah merupakan konsen dari publik, dari semua warga negara yang didelegasikan kepada lembaga parlemen. Tetapi apakah itu terjadi? Nyata-nyatanya tidak, begitu ya. Yang menjadi sorotan adalah perbuatan kumpul kebo atau hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan resmi diatur sebagai tindak pidana dalam KUHP nomor 1 tahun 2023. Sanksinya 6 bulan penjara atau denda 10 juta rupiah. Tindak pidana ini merupakan delik aduan, artinya proses hukum hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan dari suami istri bagi yang sudah terikat perkawinan atau orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan.